Tato baru ini. Yes. Gitu. Saya sih tergantung. Ya. Tato aslinya itu begitu dibuka kaosnya, logo LPDK. Nah, tolong ingat, limiter adalah kompresor dengan rasio tahingga. Gate adalah expander dengan rasio tahingga. Ya. Karena pemain bass tuh susah untuk bikin dia dynamic range yang konstan gitu loh. Ya. Ya, yang relatif kecil. Ya, ya. Kan kalau pemain bass jedeng deng jedeng dang deng dang deng dang deng 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 dang gendang gendeng gendeng tambah Gitu. Kan nggak enak. Ternyata putus. Salam Promedia. Halo netizen se-Indonesia Raya. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Tetap masih di segmen berani belajar audio di sini. Podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Yuk yuk. Jangan mulai lagi. Cukuruku gitu. Ya, sekali lagi kita kemarin sudah start dengan edukasi bicara tentang basic audio yang kadang-kadang kita sudah mungkin ngerjain, sudah biasa mixing jadi sound engineer, tapi tidak ada salahnya kita back to the basic. Basic is the most important thing. Pondasi itu penting untuk bangun rumah supaya kita bisa ngejar seberapa tinggi bangunan yang bisa kita kejar, makanya kita perlu balik kepada dasar, back to basic. Edisi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang mikrofon, waktu itu bersamaan dengan Takian Roy Sukro. Ya. Tepuk tangan untuk Roy Sukro. Ya. Wah, kita sudah di atas 200.000 viewers. Tapi tidak direspon oleh yang bersangkutan. Tapi yang penting kita mengedukasi supaya engineering pro audio di Indonesia tidak tersesat. Itu sebabnya kita menjelaskan tentang Takian Roy Sukro. Apa itu Jack TRS? Takian Roy Sukro. Dan kita sudah luruskan. Lalu edisi berikutnya kita bicara tentang mikrofon, preamp, equalizer. Dan setelah equalizer, kemana lagi sih? Kita akan belajar hari ini tentang prosesor. Atau sering kita sebut dengan dynamic processor. Baik, selamat siang. Raja terakhir. Tos dulu dong. Waduh. Sekarang dia kemana-mana dipanggil Raja terakhir. Luar biasa. Terima kasih Pak Setiadi, selamat siang. Terima kasih buat kita selalu diizinin untuk ngoprek-ngoprek studio Candracom. Dan kali ini ternyata kita sudah gerbek kemarin ada daerah tersembunyi yang masih belum dikasih tahu sama Pak Setiadi. Makanya hari ini kita gedor. Akhirnya in frame, yaitu mastering studio dari Candracom. Betul Pak? Iya, betul. Fungsinya apa Pak? Nih, mastering studio. Mastering studio habis dari hasil mixing, Ya. dibawa ke sini untuk di mastering. Wow, jadi memang ini khusus untuk mastering aja gitu Pak ya. Mastering aja, betul. Alatnya keren banget, kayak studionya Batman, hitam-hitam semua gitu. Dan itu pas banget. Kita lagi mau ngobrol tentang dynamic processor. Pak David Klein. Pak, bicara tentang dynamic processor, ya kan? Kita tahu ada kompresor, gate, de-esser gitu. Satu-satu kali ya. Kompresor. Ini mau ngisi ban atau apa ini supaya karena ban mobil kurang kan dikasih angin kompresor gitu. Apakah akar katanya dari situ? Let's start talk about kompresor. Silakan Pak David Klein. Kompresor AC kan? Kompresor ban ngisi angin. Nah, kenapa sih akar katanya kompresor di dalam dunia audio? Ya. Sebenarnya akar katanya bukan kompresor. Oke. Akar katanya ubi jalar sebenarnya. Oh, ketela berarti. Betul. Itu yang paling benar sebenarnya. Enggak, tapi saya mau menerangin sedikit bahwa ini kan mastering room ya. Ya. Memang alat-alat di sini tuh khusus untuk mastering. Jadi kalau kita perhatikan semua di sini itu ada tulisan mastering. Tuh. Iya nih. Mastering konsol. Mastering, semua mastering. Jadi tolong dibedakan mastering dengan mixing gitu loh maksud saya. Mastering dengan mixing. Oke, di situ dulu. Bedanya apa? Tuh udah yang jelas yang satu master, yang satu mix gitu. Kan ini sama. Ya. Betul dong. Iya dong. Mixing, yang satu mastering gitu. Oke, dari awal ya. Ya. Oke. Jadi awal muasalnya adalah merekam sumber-sumber bunyi. Ya. Ke multi track. Ke multi track. Ada stereo track, ada mono track,
ada multi track. Iya, makanya disebut multi karena bukan satu. Bukan lebih satu. dari satu, makanya multi. Ya. Kalau surround berapa track? Tergantung berapa, mau 7.1, 7.1, asik. mau 9.1 gitu tergantung. Gitu. Kalau 5.1 berapa track? Itu outputnya loh ya. Kalau tracknya kan sumbernya. Bener juga loh. Iya kan kita ngomong keluarnya kalau surround kan. Input mah ya tergantung musiknya. Betul. Emang kalau Setuju Pak Sedi? Setuju banget. Nah. emang kalau output nggak boleh dibilang track ya? Nah, itu seru nih. Boleh nggak Pak? Oh, boleh. Apa Track, ya? track Track. output gitu. Oh. Iya dong. Track output. Track itu kan sebenarnya jalur. Jalur. Oh ya, jalur output gitu ya. dong. Boleh juga, boleh. Matrix misalnya gitu kan. Iya, track juga. Boleh dong. Ya. Gitu loh. Jadi maksudnya Cengli. segala sesuatu harus dibenarkan gitu Ya, loh. ya. Supaya jelas. Karena semuanya sebenarnya jelas. Cuman karena common kebiasaan orang kita tracking itu adalah ngetik input, jadi nah, jadi jadilah seakan-akan input. Seakan-akan Oke. gitu. Ya, tapi kata track sendiri itu adalah jalur. Ya, di bener sana. kan? Ya, Itu track-trackan. Maksudnya Iya yuk dong. kita jalur-jaluran gitu Iya, maksudnya kan? iya. Enggak juga ya? ya atau raja dah. Jaring input track. Oke. Gitu. Jadi saya punya Multi-track. track 1 gitu kan? Ya. Track nulisnya gini nih. gitu. ACK ya. Ya, tolong yang nulisnya nggak gini belajar nulis gini. Standarisasi. Track 1 misalnya sampai track 256. Di mana-mana biasanya guru yang sabar sama murid loh. Ini murid harus sabar ya punya guru kayak gini ya. Sampai 256 Iya. track. Iya, harus begini. Iya. Karena ini binary. Ya, oke. Ya. 1010. Iya, ini Tapi itu binary. 256 bukan binary namanya. Binary ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 7. 2 pangkat 8. 8. Iya, 256, 2 pangkat 8. 2 pangkat 2 kali 2 kali 2. Terus ya. gitu. Makanya SD card kan gitu hitungannya. Iya. 2 giga, 4 giga, 8 giga. Lompatannya selalu begitu. Begitu. Karena dia bilangan dasarnya 2. iya. Bukan 10. pangkat. 2 Iya. pangkat gitu. Ini ilmu juga loh itu loh, ya kan? Ilmu banget. Makanya kalau punya kalkulator harus ada yang tulisannya bin, dec, dan hex. Ya, karena bin itu untuk biner. Binary. 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 Dec untuk desimal. Hexadesimal, ya. Hex untuk hexadesimal. Hexadesimal. Gitu. Oke. Gitu. Iya. Oke. Ini track Kulit emosi. track 1 sampai track 256 ini Ya. kita mixing misalnya menjadi left dan right. LR ya. Left dan Right. right. Bahasa Inggrisnya begini. Ya. Bahasa Indonesianya enggak? Kakak, kanan kiri. Terima kasih kakak. Iya. Gitu, ya. Ini kan track juga. Iya. Ini yang kita sebut Track output. track output 1 dan track output 2 kan sebenarnya. Ya. Sama aja dong. Ini inputnya kan gitu. Udah jadi tapi ini Oke. ceritanya udah rekaman. Ya. Kita punya track sebanyak ini kita mixing menjadi stereo. Ini kita sebut stereo mix. Ya. Karena liri dan ranan itu beda Ya. bunyinya. Iya dong. Kalau liri dan ranannya bunyinya sama, mono namanya. Ya. Tolong diingat itu. Ya, itu namanya di paralel outputnya. Kayaknya 2 tapi bukan left right. Iya. Jadi kalau headphone kita bunyinya sama, berarti mono. Iya. Ya. Percuma di mixing staging Percuma. kanan kiri Khusus yang pen kemarin pot itu yang ada kepala-kepalaan itu. Binaural. Nah, Tahu itu 100 ya? nanti podcastnya binaural loh. Ya. Kalau kalian lihat di mikrofon yang depan ini ada manekin, ini bukan sekedar manekin. Ini namanya Neumann KU100 binaural microphone dari Neumann made in Germany. Kalian bisa dengerin nanti dari headphone Ya. supaya kalian bisa mengontrol seperti apa yang dia dengerin. Ya. Sehingga pintu Jadi ditutup. kalau saya jalan ke sini, dia Bludak! pasti Itu juga. jalan. Iya, itu kedengaran dengan sesuatu yang sama. Iya. Nah, sekarang kan bayi lagi. Bayi khusus imersif. Ntar lu dengerin di itu aja. Dengerin di Khusus apa? imersif. Dengerin di rekapannya. Jadinya nanti bener-bener gitu. Serius, padahal Iya. pakai 2. Ya? Iya, karena kan memang banyak ininya yang dia ngetiknya gitu kan. Ya memang sistemnya seperti itu supaya surround. Ya, dan itu apakah memang mikrofonnya kapsulnya Iya, memang banyak Pak? Memang ya? banyak. Enggak, 2 aja. Memang 2 aja. Di dalam kuping yang buat Oke. kuping itu. Oh, sebetulnya 2 doang drivernya. Dia ngikutin manusia itu. Mikrofonnya dalam kupingnya itu. Oke, jadi drivernya cuma 2. Dua. Tapi bisa pick up seakan-akan Iya. dari arah. Iya. Oke, jadi sensornya dia berdasarkan sumber arahnya suara gitu ya.
Iya, Omni. 360 derajat ya. Om. Yes. Oke. Lanjut, silakan. Ini tadi Liri dan Rana udah aman. Ya. Ini yang kita sebut stereo mix ya. Ya. Kita memixing secara stereo. Ya. Oke, bukan di ruangan ini. Ya, di tempat yang kemarin. Gambarnya yang ini netizen. Nah, kalau belum nonton dulu. Search, scroll ke bawah. Kita bicara tentang EQ, bicara tentang mikrofon. Kita kemarin di studio itu. Itu namanya studio mixing. Tempatnya bukan di sini. Bukan. Ini mastering. Di sini nggak ada mbak. Iya, iya. Di sana ada mbak. Iya. Oke. Lanjut. Dan nih selesai. Ini namanya kita mencampur track 1 sampai 256. Jadilah sedikit, jadi 2. Ya. Dari banyak menjadi sedikit. Yes. Namanya di-mix, memix. Mix dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Nyampur. Indonesia Dicampur. nah, campur itu pasti dari banyak jadi sedikit dong. Ya. Kalau sedikit jadi banyak itu nyeplit. Splitter. Betul. Gitu. Dan mixing nggak ada pertanyaan ya. Ya. Dari banyak jadi dikit. Namanya mix. Tolong diingat. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Mau beli mixer belinya splitter. Nah, ya. Mau beli splitter belinya mixer. Kebalik gitu. Kebalik. Kalau kita mau bikin jus belinya Mixer dong. Mixer. Kita campur lalu kita jadiin satu, keluarnya jus. Gitu. Gitu. Iya ya. Udah ya memix sudah ya. Dapat 2 track kan? Ya. Oke. Nah, ini sekarang makanya ada angka ini. Sekarang tracknya tinggal 2 nih. Track 1 dan track 2. Ya kan? Ya. Orang ngomongnya track left dan Right. right. Track left right ini udah jadi ini sebenarnya. Udah Ya. bisa didengar. Ya. Gak ada masalah. Stereo. Oke. Ingat. Seorang mixing engineer yang pintar sekali mixing. Itu begitu memixing stereo. Udah pasti dia bermain pen. Oke. Singkatan dari Panoramic Potentio. Penpot. penpot. Kan gitu kan? Ya. Tulisannya PAN dalam bahasa Indonesia. Oke, Ya. terus itu oke. Jadi dia ini kurang kanan, kurang kiri, ini di sini ada dimensinya gitu loh. Ya. Kan gitu kan? Jadi teman-teman kalau mendengarkan hasil mixingan orang, tolong satu, jangan kebalik antara kiri dan kanan. Yes. Betul dong? Drumnya di sebelah kanan, dia pennya malah dibuang ke kiri. Misalnya. Puyang yang nonton gitu kan. Itu kalau ada visualnya. Iya. Kalau nggak ada visualnya juga jangan kebalik. Betul, betul. Jangan. Nanti jadi Yang kemarin yang tahun lalu kita bicarakan itu bahwa headphone itu ada left ada right. yes. Selalu ada tulisan left dan right dan harus dicari ada di mana itu. Ya. Ya, jangan sampai kebalik kupingnya gitu loh. Makanya sebelum pakai headphone pastikan lihat dulu Gitu maksud saya. R-nya di mana. Gitu Itu penting dan, karena ya, beda. dan kita harus sadar yang mana yang R, yang mana yang left. Kenapa itu penting? Karena mastering atau mixing engineer-nya udah mikirin sebelumnya. Mikirin. Ngolahnya tuh ini mau dibuang ke kanan Yes. ke kiri. Kalau kalian balik begitu saja, itu nggak menghargai kinerja engineer sebelumnya. Itu namanya. Tuh. Nah, ini contoh nih. Ini dari punya Neumann. Neumann. Tuh, bisa Neumann. ada di sini, di dalam. Tapi ada juga biasanya dia ada di balik, Itu. di bodinya. Mm-mm. Nah, tuh di bodinya tuh di sini Selalu ada, selalu ada. Nggak mungkin. Kalau headphone pro ya, Iya. gitu. Karena ada Nggak juga. juga, nggak. Headphone bawaannya ada. Pokoknya Ya. ada. Jadi pastikan dicari dulu ini left-nya mana, right-nya Iya. mana. Dan kita mesti tahu kuping kita yang left yang mana, yang right yang Nah, mana. itu dia nemu di sini, tapi dia nggak tahu kupingnya yang mana kanan, yang mana kiri. Karena Itu. kalau di Iya. manusia nggak ada tulisannya kecuali ditato. Itu namanya gini. Kalau ada orang color blend itu buta warna. Waduh. Nah, kalau itu namanya dia buta arah. Ya makanya Udah lanjut dulu. Ya, Waduh, oke, ini ya, lompatnya kejauhan ini. Oke. Udah, track LR. track LR ini udah jadi loh. Output itu ya. Nah, udah jadi. Udah jadi. Kita mau jadikan lagi tetap LR ini sebenarnya. Oke. Tetapi menggunakan mastering device. Di sini Ya. ada mastering device. Oke. Oke. Itulah kenapa perlu tempat ini, mastering Yes. studio. Ini mastering studio. Mastering device ini adalah prosesor, audio signal prosesor yang device-nya memang diciptakan untuk mastering. Ini harganya harga mastering juga. Ya, Sorry, ya. sorry kata. Sorry, saya cut dulu sebentar, Pak Setiadi. Makanya di sini ada DMC mastering konsol. Apakah itu maksudnya juga mewakili sama seperti konsol mixer gitu misalnya? Betul, tapi Jadi ini versi fungsinya? 2 channel. Oke. Versi 2 channel dia
paling high quality, headroomnya juga gede. Ya, jadi netizen ya. Jadi jangan tanya, loh kok ini mastering studionya kayaknya nggak ada mixernya. Sebetulnya ada, cuman versi 2 channel di mana di mastering disebutnya di sini mastering konsol. Jadi konsol itu juga mixer juga, gitu kan Pak David ya? Mixer itu bisa gini, ya. Saya mas segala sesuatu saya sabar, pelan-pelan, tapi pasti. Ya, ya. Kelihatan. Kelihatan. Gitu. Makanya ada judul lagu. Apa tuh? Pelan-pelan tapi pasti. Gitu lagunya. Ya, Saja itu. Enggak, pelan-pelan tapi pasti. Itu ya sebenarnya. Udah lah, nurut aja lah. Ya, ya. Udah aja nurut, beneran serius. Ya, teman-teman sekalian juga nurut aja lah kalau sama Raja Terakhir. Iya. Nggak apa-apa, pokoknya Raja Terakhir dia oke. Yang penting bukan Sunda Empire. Makanya saya ganti aja, Sunda Plafon. ini. Ayo lanjut lagi. Ya, lanjut. Mastering device ini adalah Ini 1 2 3 sama Mas Dedi sudah diatur sedemikian rupa. Yang bagian sana tuh equalizer khusus untuk mastering. Betul. Oh, equalizer pun juga khusus untuk ya. mastering. Ada 4 equalizer di sini. Oke. Ya, tolong Karakter yang beda-beda. benar-benar diperhatikan bahwa device untuk mastering, aslinya mastering device atau audio signal processor yang untuk mastering itu berbeda dengan yang biasanya. Betul. Sorry, sekarang pertanyaannya, kenapa EQ-nya harus banyak nih? Mastering, equalizer. Jadi secara fungsi apa Pak Setiadi? Ya ini kita kasih beberapa pilihan. Oke. Karena ada yang karakternya passive EQ, Oke. ada yang biasa. Terus ya masing-masing merek kan punya bawa karakter ya. Jadi Ya. orang kadang-kadang cari karakter. Jadi makanya kita siapkan beberapa macam. Jadi sebetulnya disusunnya mastering equalizer ini optional aja, pilih Optional, yang mana. iya, betul. Ada Gitu ya. orang yang misalnya dia suka yang ini, dia pakai ini doang. Oke. Tapi kadang-kadang ada dia kombinasi 2 ini. Yang Ya. ini buat terapin frekuensi mana, ini buat terapin frekuensi mana. Jadi bukan berarti langsung masuk EQ, Dipakai masuk semua EQ, nggak? masuk EQ lagi. Nggak. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terlalu banyak treatment equalizer, dynamic processor yang kebanyakan malah distort kadang-kadang. Betul kan Pak ya? Ya itu kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa make. Nah, Karena itu sebabnya. DMC ini itu bisa menggabungkan mereka semua. Yes. Nah, gitu itu loh. sebabnya kita belajar sekarang. Kenapa kita perlu dynamic processor? Gitu kan? Betul. Atau baru ini. Yes. Gitu. Saya sih tergantung. Suasana. Iya. Tapi dong. nanti yang aslinya mau dikasih tahu ya, Iya, iya. yang nggak bisa hilang. Iya. Tato aslinya itu begitu dibuka kaosnya, logo LPDK. Nah, Ayo lanjut dulu. Ayo. Oke ya. Ya. Oke, mastering device berarti memang berbeda dengan sinyal prosesor yang lain, Ya. gitu ya? Betul nggak? Ya. Boleh saya tambahin? Iya Silakan, boleh, Pak. boleh. Ya, jadi biasanya ya mastering device itu bedanya apa tuh? Dia potensionya detented. Detented. Jadi ada tek tek tek. Oke. Jadi- Klek 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 ya. Lebih presisi. Jadi buat presisi, buat recall lagi gitu. Rata-rata begitu sih. Kalau yang mastering, kalau yang mixing nggak harus begitu. Istilahnya apa tadi? Tak 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 ya? Detented. Detented. Bukan tak apa? Takian. Bukan kan? Waduh. Nah, itu tolong bener ngomongnya. Ya. Itu loh. Saya juga baru tahu. Ya, jadi detented itu ada kliknya Detented. supaya apa? Jelas titiknya di mana gitu ya. Kalau potensio biasa kan kita smooth aja kan. Ser, gitu. Kadang-kadang perbedaannya cuma 1 sekian 0, sekian mili gitu ininya ya, tapi secara akurasinya kan sudah Ya. berbeda. Kalau untuk mastering itu semuanya itu benar-benar akurat ya. Ya. Dan itu yang tadi itu kata-kata bagus bahwa kita tuh mau mastering sesuatu itu kita harus punya dulu referensi. Ya. Gitu. Kita mau warna apa? Ya. Hati-hati bunyi itu ada warnanya. Ya. Ya, maksudnya bukan merah, putih, hijau, biru, gitu bukan. Tetapi ada the color of sound. Ya. Warna dari bunyi itu ditentukan oleh harmonic content, frekuensi harmonik itu yang menentukan the color of the sound. Ya. Oke, yang menentukan nada itu adalah fundamental dari frekuensi. Jadi frekuensi itu terdiri dari fundamentalnya sama teman-temannya ini yang kita sebut harmonic frekuensi. Ya. Itu masing-masing device itu punya beda-beda. Bahkan kita punya harmonic developer ya sebenarnya. Ya.
entah yang mana gitu. Di Better Maker Mastering Limiter nih ada Harmonic developer, kita bisa bikin ada. harmonik gitu loh. even harmonika, out harmonika. Gitu, Oh. itu luar biasa itu. Makanya disebut harmonic developer. Jadi mendevelop, membuat harmonik yang tadinya nggak ada, Ya. kita bisa bagi-bagi dan segala macam, dan itu penting buat warna. Ya. Jadi orang tuh kadang-kadang mastering supaya apa? Supaya bagus, supaya gini. Sebenarnya oke, benar supaya bagus, supaya begini, cuman harus ada warnanya. Ya. Gitu loh. Jadi warna itu sebenarnya di dunia itu sudah standar sebenarnya. Bahwa untuk genre ini itu yang menjadi referensi apa? Untuk genre ini yang menjadi referensi apa? Nggak mungkin misalnya kita mastering rekaman angklung. Oke. Referensinya Rock. Metallica. Ya. Kan beda dong. Ya. Beda. Kecuali angklungnya dikasih belum pernah ada, dicoba. Dicoba. PR. PR. Angklung dikasih distorsi jadi begitu. Bukan gitu lah, krang gitu. Asik. Beneran. Hancur. Enggak asik. Pokoknya yang hancur-hancur pasti asik. Udah soal mastering device? Ya. Udah? Ya. Udah? Oke ya. Jadi dari 2 track tetap menjadi 2 track. 2 track. Ya. Kan gitu. Cuman di sini Banyak di sini. ya Kerjaannya- dikerjakan gitu. ya. Dan Nah, itu tidak gampang. Oke. Ya, bukan hal yang gampang untuk memutar-mutar semua tombol di sini. Ya. Di mana sebetulnya yang dilakukan di mastering device ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu Yes. processing. Gitu Ya, audio processing Audio itu processing. ada yang buat waktu take tadi sudah gunakan kan gitu kan. Ya. Waktu mixing tadi sudah gunakan. Sekarang sudah jadi, sudah matang, masih menggunakan lagi gitu loh. Ya. Jadi bukan berarti dynamic processor yang akan kita bahas ini hanya ada di mastering device ya. Jadi di Enggak, live, betul. di studio rekaman itu Ya. ada. Dan kita akan bahas dari topik yang pertama, dynamic processor yang disebut dengan Oke. kompresor. Oke. Silakan Pak David. Ada yang namanya dynamic range. Ya. Oke. Ini dulu, soalnya nggak bisa kalau nggak lewat sini. Dynamic range dulu. Oke? Ya. Dynamic range adalah kekerasan yang paling pelan sampai kekerasan yang paling keras. Oke. Misalnya dynamic range untuk news. Itu standar kurang lebih udah standar lah. Standar 12 dB. Untuk news 12 Untuk news. dB ya. Ya, untuk news. Di Google aja. Pokoknya jangan pernah percaya sama orang sekarang. Ya. Google. Ya. Kenapa emang? Emang bener. Jangan gitu. Ya. Jadi standar dynamic range for news. Oke. Keluarnya angkanya berapa? 12 atau 15 gitu loh. Ya. Karena ada 2. Oke. Supaya jelas saya ini ya demokan. Ya. News itu selamat malam. Malam ini saya akan membacakan bahwa ada kejadian kecelakaan di Jakarta. Wah, Nggak itu- mungkin. Nggak mungkin gitu dong. Iya. Karena dynamicnya terlalu lebar. Ya. Beneran ini serius. Oke. Jadi Saya- bicara tentang level itu ya. Level berarti ya? antara yang paling pelan sampai yang paling keras itu seberapa? Itu yang disebut dynamic range. Oke. Contohnya news nggak boleh begitu kan? Ya. Beda sama reporter sepak bola. Ya. Beda dong. Di dalam bola lalu, kok ini ada tiba-tiba menjadi. Jebrek harus dong. Kalau nggak rame. Bawa gol habis nggak bisa gol. Apa nggak rame gitu loh? Ngantuk. Jadi kalau reporter sepak bola dynamic range harus lebih Range-nya lebih variatifnya lebih lebar. ya. Misalnya kalau tadi 15 dB, mungkin yang ini 21 gitu. Bisa Ya. begitu. Oke? Oke. Oke. Ujian. Film horor dynamic range-nya lebih lebar atau lebih sempit dibanding film drama? Oh, lebih lebar dong. Karena Gitu. dari yang tiba-tiba Gitu. Iya. Jadi gini Pak Yos. Iya. Cuman kecuali hantu lokal. Hanya mas saya doang Pak Yos jadi gini. Ya gitulah, kesel gua soalnya. Iya kan? Oke. Ya, Dynamic siap. range bungkus. Ya, bungkus. Ya, jadi oke, beneran nih? Iya. Oke. Nah, orang itu mudah-mudahan tahu bahwa sekarang itu audio itu bisa dilihat. Misalnya gambarnya seperti ini.
Seperti ini misalnya. Ya, ini sampai habis aja nih. Whiteboard maker. Misalnya seperti ini. Ini bisa langsung kalau kita rekam ke situ, kan gambarnya seperti ini sebenarnya. Ya. Oke? Oke? Ya. Ntar di sini ada lagi nih. Misalnya tuh. Tuh. Ada lagi gitu. Terus aja ada. Kan gitu kan? Misalnya ini adalah kalau didengarkan ya. Kalau kan misalnya kalau didengarkan ini A. Misalnya ini A. Aduh, A. Ini misalnya B. Ini misalnya C. Pertanyaan saya, kira-kira yang paling pelan yang mana? A, B atau C? B. B ya. Jadi ini A, B, C. Ya, Jadi yang paling keras, pelan yang B, yang paling keras yang A. Gitu. Ya. Yang paling lama bunyinya yang A, yang B atau yang C? Nah, tergantung panjang mana tuh. C Nah, kayaknya. bagus. Kalau udah ngomong panjang berarti udah benar. Ya. Gitu, Hampir kurang lebih lah. sama. Nah. Gitu. Jadi ini berapa lama dia berbunyi, ini berapa keras dia di titik tertentu. Ya. Jadi ini selalu dia mulai dari 0, baru ada bunyi keras, pelan lagi, tidak ada bunyi lagi, ada bunyi lagi, sekian lama, sekian keras di titik yang mana? Oke, ya. Gitu loh. Yes. Nah, dilihat di sini jelas yang B kan yang paling pelan kan? Ya. Misalnya di titik ini kan gitu kan? Yang paling keras yang A kan? Bener nggak? Ya. Berarti dari yang paling pelan ini dia yang paling pelan, oke? Sampai yang paling keras ini terkenal dengan sebutan Dynamic range. Oke. gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak mengerti complex wave seperti ini, susah kita mengerti dynamic range. Ya. Kalau kita nggak ngerti dynamic range, mana mungkin kita ngerti alat yang bisa memproses dynamic, namanya dynamic processor. Oke. Karena untuk memproses dynamic range. Ini akarnya. Lanjut. Gitu. Jadi dynamic range diproses oleh alat yang namanya dynamic processor. Kan gitu. Sebenarnya dynamic range processor cuman Ya. kepanjangan. Ya. Terlalu gitu ya. Jadi dynamic processor. Oh, bener ya? Ya. Dynamic processor ya. Proch gitu aja deh. Processor. Profesor. S. Processor. Siap. Gitu kan? Ya. Udah nih. Udah kan? Ini aman ya? Oke. Aman. Dynamic processor kita bagi-bagi. Ada 2 besar. 1 menahan atas. Jadi tidak bisa melebihi dB tertentu. Limitnya di atas. Di ya. atas. Limitnya. Makanya namanya menjadi limiter. Limiter. Ya. Adalah kompresor yang sama sekali tidak membocorkan sinyal. Nggak Ya. bisa, dia nggak bisa lepas Nggak lebih dari itu. Nggak bisa lebih Nggak dari bisa. itu. Ya. Batasnya itu terkenal dengan sebutan threshold. Oke. Di kompresor ada threshold. Disitulah kenapa ada tombol threshold. Untuk Betul. menentukan titik limit tertingginya. Limit Gitu ya. tertingginya, Limit. betul. Ya, oke. Jadi saya punya garis. Ini misalnya garis threshold. Ya. Oke. Ini penting loh, karena Ya. di semua di AW kita Ya. akan belajar seperti itu. Ya. Nanti bisa dibuktikan di situ dengan sangat mudah. Yes. Itu penting. Jadi ini adalah thresholdnya siapa? Thresholdnya kompresor atau thresholdnya gate? Kompresor. Berarti Ya. ini thresholdnya kompresor kan? Ya. Gitu ya. Jadi dari prosesor dibagi 2 ya. Ada kompresor, aja ya, Ya. dan ada. gate. Oke. Jadi ada kompresor, ada gate. Ya. 2 macam yang sangat berbeda. Oke. Kompresor untuk membatasi yang atas. Aman? Ya. Ada lagi di sini threshold. Thresholdnya gate. Jadi ada 2 macam nih. Begitu kita ngomong dynamic processor dan kita harus ngerti itu asalnya dari mana dan sebagainya. Ada 2 dynamic processor. Yang satu namanya kompresor, yang satu namanya gate. Dua-duanya ini punya batas yang namanya threshold. Oke. Jadi sekarang ada sinyal nih. Ini sinyal ceritanya. Ini sinyal. Ini acak-acakan gitu sebenarnya. Ya. Tapi untuk nerangin supaya gampang gini gitu loh. Oke. Ya. Oke teman-teman semua. Yo. Oke.
Kan ceritanya kita lagi Online ngajar nih, 2.000 kita orang. Yo, Tuh. Berarti kan titik ini adalah titik di mana kekerasan sudah melebihi threshold. Ya. Oke? Disitulah kompresor bekerja. Kompresor bekerja jika ada sinyal yang melewati thresholdnya. Ya. Tolong diingat. Kebalikannya, gate bekerja jika ada sinyal di bawah thresholdnya. Oke. Jadi yang satu Basicnya itu ya. basicnya itu. Ini si gate itu bekerja jika ada sinyal di bawah thresholdnya. Kompresor bekerja jika ada sinyal di atas thresholdnya. Ya. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau kita ngeset kompresornya terlalu tinggi di sini, terus kita bilang, oh enak nih kompresor, itu sakit. Karena kompresor nggak pernah bekerja kalau tidak ada sinyal di atas thresholdnya. Ya. Nah kita bisa tahu dari mana? Sebenarnya kalau dari situ sangat jelas. Tapi kalau yang untuk mastering seperti ini, itu pasti ada. Di situ juga ada. Ya. Tapi di sini jelas ada yang namanya GR. Kalau dari tampilan ini Pak Setiadi, kompresornya yang mana Pak? Sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri. Nih, Tampilan dari secara software dari Digital Audio Workstation. yes. Kalau yang ini kita lihat ini adalah outboard prosesor. Nah ini secara software gitu Pak ya. Betul. Yes. Yes. Sekali ini thresholdnya mana ya? Nggak ketok. Ya faktor U lah itu. Itu GR-nya tuh. GR-nya ini. Kan tengah. Tengah, Iya. ya, Ini itu GR GR. nih. Saya nggak lihat apa-apa loh. Betul. Itu Nah, ini kan jadi lurus nih. Ya, hampir lurus. Ini rasionya entah hingga harusnya. Baru garis ini mau ada di mana? Oke. Bisa ngerti maksudnya? Batasnya di mana gitu Batasnya di thresholdnya mana? ya, kita tentukan ya. Nah, kalau ada sinyal yang melewati threshold ini, maka si gain reduction or GR itu akan menunjukkan Oke. berapa desibel yang dia tahan. Ya, jadi GR itu netizen artinya GR gain itu gain reduction. reduction. Ya. GR is gain reduction, Ya, bukan gladi. resik. Nah, Oke. tuh. Itu threshold ya. Kompresor thresholdnya di atas. Untuk kompresor, gate adalah jagain threshold di bawah, atas Ya. bawahnya. Kompresor bekerja jika ada sinyal melewati threshold. Ya. Gate bekerja jika ada sinyal di bawah threshold. Itu Ya. dulu pengertiannya, tolong dimengerti. Ya, Begitu kita bicara kompresor atau ada kompresor dan gate, sebenarnya bukan gate di sini. Salah saya. Saya sih kalau salah ngaku. Expander sebenarnya di sini. Kalau expander. ya, kalau Ya, betul. ininya kompresor, bawahnya harusnya expander. Ya. Kompresor. Gitu loh. Dua ini temenan. Ya. Kalau bawahnya gate, atasnya limit. Ya. Ter. Nah tadi perhatiin ya netizen ya, jadi supaya jangan salah kaprah. Tadi Betul. yang di atas, yang untuk threshold atas itu adalah kompresor, fungsi kompresor, dan threshold yang bawah itu expander. Ya. Mengapa disebut kompresor dan expander? Karena dalam dunia dynamic prosesor itu ada yang namanya rasio. Ditulisnya ratio. Ya. Dipanggilnya tio apa sio? Ya. Ra. Bagus. Pas. Ra. Gitu. Gitu. Karena namanya rasio. Iya dong. Oke. Jadi kalau kompresor ini punya rasio besar di atas 8 lah gitu. Ya. Rasionya udah di atas 8. Ya. Oke, bisa ngerti gak sih maksud saya? Iya. 8:1 gitu misalnya. Ya. Karena kalau rasionya 1:1, terus kita bilang gimana kompresornya? Itu dodol juga. Iya. Nggak berubah apa-apa. Ya. Gitu loh. Ya. Banyak yang pakai kompresor rasionya 1:1, thresholdnya di atas, gainnya yang dimainin. Ya. Bener loh. Ya. Bener Nah, loh. ini basic ya. Jadi Basic banget. hati-hati ya. Ya, udah beli mahal-mahal nih. Iya. Ini mahal sekali nih. Satu Iya. begini 1,6 juta ini. Iya. Rasionya 1:1 yang lain dimainin semua Ini knopnya. harganya loh. Nah. Ini Enggak apa-apa, di-spill aja Pak. Kira-kira Pak Setiadi, kalau kayak contoh mastering konsolnya SPL ini kira-kira berapa Pak? Nih, Itu Spill kira-kira. jangan itu dong, ini dong kompresor dong. Itu terlalu. Oh yang kompresor ya? Kan Oke. lagi ngomongin kompresor Oke. katanya. SPL punya nih, ya kompresor.
Mungkin 70-80 kali ya. 70-80 juta Asik. hanya untuk Mas berapa? Rey. 2 channel Pak ya? 2 channel. Dua channel. Yang atas lebih lagi nih. Enggak, itu lebih murah tuh. Oh, lebih murah Malah ini. lebih murah. Itu Better Maker 30-40 kali. 30-40 jutaan. 30 40, 70 80 yang Shadow Hills Wah ini lebih Itu mahal. agak mahal. ini agak mahal. Ya. Dari knopnya aja udah kelihatan butik banget gitu ya. Jadi kalau kita tidur di sini jadi mahal loh. Iya, iya. Ya kan? Lebih mahal daripada tidur di hotel. Waduh, ini knopnya sangat cute sekali. Nah, ini yang tadi nanya apa? Namanya apa tadi? Detented gitu. Bener ya? Detented. Klek 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 gitu. Bener loh, jangan salah nyebut loh. Loh memang Sekarang ini bener. lagi sensitif salah nyebut loh. Gue lama-lama sensitif Iya, juga. nih. makanya. Ini begitu rasionya besar, ya sampai dia begitu sampai titik ini dia mengikuti threshold. Ya. Jadi ini hilang nih, Kepotong lah ya. kepotong benar-benar kepotong nggak ada sisa. Maka kompresor ini berubah namanya menjadi limiter, Ya. gitu loh. Expander itu bekerja kalau ada sinyal di bawah thresholdnya kan, Ya. berarti dia bekerja dari titik sini sampai titik sini, setuju nggak? Ya, dia potong tuh ya. Dia bekerjanya di sini kan? Ya. Kan sinyal yang ada di bawah thresholdnya yang ini kan? Ya. Oke? Bekerjanya dia ngapain? Tergantung. Kalau rasionya tahi nggak juga, dia gini. Hilang ini. Oke. Jadi dia nggak bunyi dari titik sini sampai titik ini, tidak bunyi, tiba-tiba menjadi keras. Dor! Gitu. Ya. Makanya threshold dari gate ini bahaya. Kalau dia terlalu tinggi, misalnya ditaruhnya di sini, maka terjadilah suka putus-putus suaranya. Oh, oke. Jadi Ya. dia terlalu lama berhenti, Tiba-tiba deng gitu. tiba-tiba gitu. Itu Ya. yang suka itu juga gitu. Jadi itu Jadi- dasar teknisnya seperti itu. Jadi ya. waktu dia bunyinya pelan, Ya. nggak bisa bunyi. ngeset threshold dari expandernya ketinggian. Itu bahasa Ya. yang paling bagus. Ya. Enggak, kalau gini gate namanya. Ya, Karena dia lurus. ya threshold gate-nya terlalu ketinggian. Gitu. Ya. Ini threshold limiternya pas. Ya, Karena yang di atas di sini tadi terreduksi. ya. Jadilah gain reduction. Ya. Disingkat GR. Oke. In Inggris soalnya. Alright. Kalau GR Gladi resik. gede rasa. Oh, gede rasa. Tergantung tahunnya. Hmm. Oke. Jadi ini menghilang nih. Menghilang beneran. Der, gitu. Oke. Jadi Ya. yang oke, jangan salah. Ini kok mic saya kalau pelan kok nggak bunyi? Iya dong, makanya yang keras ngomongnya. Ya gitu. Karena banyak orang menggunakan mikrofon, suaranya pelan jauh. Ini untuk pidato loh ya. Kalau untuk band nggak bisa. Tapi kalau untuk pidato bisa. Memaksa orang untuk dekat dan keras pakai gate. Ya. Biarin aja. Gitu. Kok nggak bunyi sih? Kok nggak bunyi? Ah, sekarang bunyi bagus nih. Nah harus gitu. Oh gitu ya mic-nya? Gitu. Mic mahal begitu. Ada kata gate. Daripada operator kasihan. Iya. Udah jauh, background noise-nya tinggi, minta monitor. Ngapain orang pidato minta monitor? Saya mau tanya. Supaya nggak false. Jadi itu tadi pidatonya berapi-api dan bagus, cuman agak false. Enggak dong. False itu istilah kalau orang nyanyi. Karena dia pidato kadang perlu ada background music. Ada gitu. Nah, ada, misalnya dia pidato, tapi Iya. ada Ada nggak Gitarnya, mungkin, bukan ada pidato, background nggak musik. bisa, nggak ada gitu. Pidato ya pidato, ngajar saya ngajar nggak pernah bikin musik ngajar, nggak mungkin. Oke, beres nih. ya, Jadi kalau expander itu dia rasionya bukan tidak hingga. Jadi misalnya dia bisa di tengah sini. 1:2 nih. ya, Karena ini bagi gitu loh. ya, Betul? Ini juga sama yang tadinya begini. Kalau tak hingga kan dia langsung belok kanan nih, ikutin threshold. oke, Tapi kalau dia bisa begini, di tengah-tengah gini, berarti kan 50% ditahan, 50% dilepasin. itulah fungsi knopnya rasio. Ratio. Ya, ya, ya. Yang dipanggilnya tadi siapa? Tara. Nah, gitu. Ya, Sebenarnya as simple as that. No? oke. Tapi orang
Ya itulah makanya perlunya basic gitu kan. Apa sih maksudnya rasio? Apa sih maksudnya Ya. threshold? Gitu. Betul. Kita sudah 2 nih ya. Sudah 2, bahas gitu. threshold dan rasio kan. Ya, Oke. Itu yang paling penting. ya. Ya. Satu lagi aja dulu. Ya. Ntar pusing. Oke. Satu lagi namanya attack. Attack. Ya. ATTACK. Menyerang. Menyerang. Ya. Oke. Ya. Attack. Ya. Gitu. Apa maksudnya attack Maksudnya menyerang? adalah begitu dia melewati, Ya. itu dia mau langsung kerja atau mau nunggu dulu. Oke? Itu attack. Ya. Kalau attack kelamaan, dia sampai sini baru kerja set gitu. Ya, oke. Kalau sikcharnya sebenarnya hanya sampai sini, terus turun lagi, Ya. attack yang disimpan sampai sini kan gendeng namanya. Iya. Sama aja nggak kerja juga. Ya. Makanya attack itu satuannya milisecond waktu. Karena seberapa lama dia bekerja sewaktu dia melewati Iya. Mau langsung atau mau langsung nunggu atau dulu? nunggu. Kalau Iya. kompresornya sekelas ini, Ya. itu attack-nya bisa kecil sekali. Ya, yang harganya 70 itu, 100. Itu attack-nya 0, sekian milisecond, Ya. itu nggak berasa. Makanya padahal Nggak sudah, berasa. sudah Padahal terkompres. nggak Orang berasa ngerasa. mulainya. Ya, Nggak berasa. ya. Tapi kalau sorry ya, yang murah meriah, Ya. itu begitu attack-nya dicepetin, kecil, attack-nya kecil, dia istilahnya jadi pumping. Oke. Jadi Yeah. gitu, Yeah. berasa zut gitu. Nah, netizen sering ngalamin kayak begitu nggak? Nah, inilah dasarnya. Mungkin attack-nya yang Terlalu cepat. terlalu cepat. Kalau mau gampang pakai auto aja. Kalau yang murah meriah biasanya ada Jadi auto. ada tombolnya. Ada auto. Jadi dia langsung nyari sendiri. nyari sendiri. Iya. Yang nggak pumping yang mana? Karena pumping atau tidak tergantung sumber suaranya juga. Kalau sumber suaranya dia attack time-nya besar, nggak ada masalah. Nah, ini attack time di dynamic processor dengan attack time yang ada di envelope time is two different things. Alright. Asik. Alright, brother. Oke, brother. Gitu. Ya, Oke. Jadi kita tadi sudah membahas 3 hal, yaitu threshold, Itu. lalu rasio. Ya, bagus. rasio itu adalah perbandingannya. Iya. Jadi tadi banyak konteks yang rasionya 1:1, tapi threshold lain-lainnya diputar-putar. Sama aja. Podo wae. Podo wae. Gitu. Karena keluarnya 1:1. Gitu. Gitu. Lalu yang ketiga kita tadi belajar tentang Attack. attack. Time. Kenapa sih Pak Yosua kok attack satuannya milisecond ya waktu? Karena kita mau secepat apa nih? Secepat apa dia bekerja, Kompresor itu bekerja. begitu dia bekerja Ya. gitu. Ingat kompresor bekerja kalau ada sinyal di atas threshold. Expander bekerja jika ada sinyal di Bawah bawah thresholdnya. threshold. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Cocok. Ya. Yang jelas gate itu bekerja kalau ada suara pelan. Artinya di bawah threshold. Kan ini satuannya dB nih. Misalnya di sini berapa dB di situ pacarnya? Sekarang lagi di berapa dB tulisannya? Threshold minus 31. Oh, minus 31.9. Minus 31 kan? Ya. Spill dulu tadi ngingetin tentang gate Iya. tadi bedanya. Iya, bedanya. Jadi misalnya ini adalah minus 31. 3, Tuh, pas kan? 1 Salah nggak kalau minus merah? Berarti ini ada kemungkinan minus berapa? Jangan sampai salah. Misalnya bagus, berarti matematika lulus. Oke, kan gitu kan? Berarti kalau ada kekerasan di bawah minus 45, nggak bunyi, Ya. gitu loh. Itu kalau rasionya entah hingga ya. Ya. Tuh. Ini juga begitu. Kalau ada kekerasan di atas minus 31, itu tidak bisa lebih kalau rasionya entah hingga. Ya, itu. Oke, itu 2 hal. perbedaan, ya. Jadi tolong ingat, limiter adalah kompresor dengan rasio tak hingga. Gate adalah expander dengan rasio tak hingga. Ya. Oke. Itu dulu. Nah, itu kita dulu. langsung aplikatif ya, langsung aplikasinya karena netizen ini kan taunya, Pak, kompresor buat di mana sih Pak? Kan yang biasa dikompreskan, oh gitar bass misalnya gitu. Iya, betul. Oh kadang vokal ada juga yang Iya. dikasih kompresor. Kalau gate itu kan kebanyakan orang langsung nangkepnya noise gate processor tuh buat drum. Iya, gitu ya. betul. Jadi wah snare mesti berapa tom, tam, Iya. apa yang harus dilakukan. semua- Nah, spill dulu Pak. Pembedaan penggunaan kompresor dan noise gate processor itu kenapa
kalau di bass perlu di kompresor, kenapa di drum perlu di gate? Yes. Basicnya kenapa? Basicnya si basisnya tidak bisa menjaga level yang konstan. Ya, tolong buat para basis, Ya. belajarlah tanpa kompresor seperti menggunakan kompresor. Itu kalau bisa gitu luar biasa. Tapi susahnya minta ampun. Tipsnya, contohnya, apa yang harus dilakukan biasanya pemain bass itu? Latihan. Oke. Perfect. Make Iya. money. Jadi makanya sering orang ngomong, waduh ini bassnya pulang banget nih. Iya, karena pemain bass tuh susah untuk bikin dia dynamic range yang konstan gitu loh. Ya, Ya, yang relatif kecil. ya, ya. Kan kalau pemain bass jedeng deng jedeng dang deng 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 dang gendeng 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 dang deng gendeng tambah gendeng Gendeng, kan nggak enak. ternyata putus. Nggak, kan nggak enak kan. Iya, iya, iya. Dia nggak bisa kawin sama. Iya, Biasanya kan kalau bass kan kawinnya sama kick drum. Iya. ini loh, Iya. sama dengkul. Itu makanya dia mesti jaga ya. Mesti jaga, susah, Ya. nggak gampang. Basis yang bisa main tanpa kompresor tetapi konstan susah. Oke. Oke, itu kompresor. Makanya di ampli bass aja ada kompresor. Ya. Karena lebih banyak basis yang tidak bisa konstan dibanding basis yang bisa konstan. Oke. Nah, sekarang kenapa di drum kita perlu menggunakan noise gate? Karena pemain Kompresor. drumnya nggak bisa ngecun. Oke. Batasnya di mana gitu ya masing-masing? Jadi misalnya tomnya nih, harusnya bunyinya cetung. Ini enggak. Dia nggak tahu gimana caranya, jadinya bunyinya cetung. Oke, jadi ini masalah nyetem itu maksudnya kulitnya gitu ya. Iya, di tuning. Ya, tuning kulitnya ya. Sorry nih ya, saya bukan ngajarin atau bukan so tahu bukan bagaimana, tapi saya ngajar memang begini bahwa kalau seorang drummer tidak punya kunci drum dan tidak punya stick drum, bukan drummer. Tukang pukul namanya. Karena mukul doang dia, gitu nggak bisa. Enggak juga, maksudnya bukan begitu. Bukan begitu. Ada pemain jago sekali, tapi tetap dia nggak punya kunci drum dan nggak punya stick. Itu lucu. Itu namanya Gitu loh, pemain bener nggak? kendang kalau nggak punya stick segala gitu loh. Bener kan? Iya. Bener dong. Gitu loh. Jadi gara-gara dia ngecun entah bagaimana bunyinya jadi cetung, jedung, blang, gitu kan? Padahal pukulannya makin cepet. Makanya Ini belum selesai ketumbuk ini, gitu belum kan? selesai ketumbuk ini. Gitu. Disitulah perlu gate prosesor. Tos dulu. Thank you. Supaya suaranya tidak tumpang tindih Gitu, dari snare iya. ke tom, ke tam, lalu ke floor, tumpang tindih semuanya. Semua. Makanya Jadi kita perlu batasin begitu. batasin. Cetung. Jadi cetung, dung, jedeng. Oke. Ketatat, dung, dung, dung. Tuk, 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 tuk. Ya, dan bayangkan pukulannya ini nggak cuman segini doang. Maksudnya kan kalau yang ropelan cepet gitu kan itu makin rapat Oh gitu iya. kan. Kalau tidak dibantu dengan noise gate Waduh. prosesor, wah itu kayak tukang kendang yang bep, harus dipegang lagi gitu-gitu. Tapi Makanya jadi mengganggu. Coba bicara sama yang di lapangan. Yes. Nanti kita akan langsung bicara tentang aplikasi mengenai dynamic processor juga langsung sama sound engineer yang biasa ngawal band, biasa ngawal artis, penyanyi, supaya aplikasinya mesti gimana sih? Ya. Oke, hari ini kita belajar masih basic tentang dynamic processor karena kalau kita langsung jejelin terlalu panjang nanti akan sangat kesulitan untuk kita nangkepnya gitu ya. Kita Pick namanya pick. itu namanya pick gitu ya, Ini limiter. Sini Limiter. merah-merah. Iya, pick merah semua dan pick gitu langsung nyala gitu ya. Ini sudah kuning sudah. Iya, betul. Ini nggak kelar-kelar nih. Oke, endingnya. netizen se-Indonesia Raya. Kita sudah bicara tentang dynamic processor, basic mengenai kompresor dan gate. Kita nanti akan langsung bicara tentang aplikasinya dan terima kasih buat Chandracom Mastering Studio yang sorry banget kemarin netizen kita belum spill tempat ini, belum in frame, makanya kita langsung dikasih privilege kesempatan. Terima kasih Pak Setiadi. Sama. Kita bisa lihat gitu ya tombol-tombolnya, alat-alatnya yang ada kok beda ya sama yang di mixing studio. Iya. Inilah fungsi dari mastering studio. Oke. Oke, netizen se-Indonesia Raya,
Nantikan nanti untuk episode berikutnya, seri berikutnya, kita akan langsung bicara yang aplikasi. Bagaimana sih caranya dan bagaimana sih langsung prakteknya di lapangan saat GR, saat cek sound, dan juga saat live-nya nanti bersama sound engineer yang langsung praktisi di lapangan. Netizen se-Indonesia Raya masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel. Kita sedang menuju ke 100.000 subscriber. So jangan lupa subscribe, like, komen, klik notifikasinya supaya kalian netizen bisa tahu kalau ada konten-konten yang baru yang dari kita. Jangan lupa terus pantengin dan kasih saran, kasih masukan yang membangun, yang sopan, yang ya kita namanya kritik itu harus ada solusi gitu ya. Supaya kita bisa menjadi lebih baik dan menjadi berkah buat industri pro audio di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke basic, kembali ke dasar yang benar mengenai pro audio, kita akan membangun sebuah industri yang lebih kuat. Karena apa? Karena kita ngerjain sesuatu itu bukan hanya berdasarkan feeling atau cuman wah pokoknya ini gua enaknya gini, enggak, dasarnya apa? Disitulah kita ada berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. So, sampai ketemu di konten berikutnya untuk kita berbicara tentang dynamic processor secara aplikasi. Sampai ketemu, Promedia Innovative Solution, your trusted pro audio partner. Sama-sama kita katakan peace. Promedia, we serve you.